Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati, dalam mihab cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siti Rahmatullah Nur Hidayah dari kelas 12 Bahasa. Di video ini saya akan membuat video untuk ujian keterampilan kelas 12 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Wajib, yaitu mereview satu novel, yang mana novel tersebut memiliki genre tentang pendidikan agama atau pengetahuan agama. Nah, novel yang akan saya review adalah, tada! Ya, bisa kita lihat, novel yang akan saya review adalah novel Dalam Mihrab Cinta. Novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, sebelum kita akan lebih jauh membahas atau mereview mengenai isi dari novel ini, saya pertama akan menjelaskan atau bercerita sedikit mengenai biografi penulis. Karena penulis ini, Habibur Rahman El-Shirazi ini sangat memotivasi. Nah, namanya adalah Habibur Rahman El-Shirazi. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa lulusan dari Cairo University atau Al-Azhar. Beliau ini juga merupakan seorang founder dari Pondok Pesantren Karya dan seorang wirausahawan di Basmala, Indonesia. Nah, beliau ini juga selain sebagai seorang founder pesantren, sebagai seorang wirausahawan, sebagai seorang novelis atau penulis, ia juga aktif dalam acara-acara seperti seminar nasional sebagai pengisi dan narasumber di acara talk show baik di nasional maupun di kancah internasional. Nah, beliau ini sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan atau award, yang mana salah satunya adalah beliau memenangkan ajang Pena Award tahun 2005 dan juga di The Most Favorite Book at Rider tahun 2005 dan juga di IBF Award tahun 2006. Nah, tak jarang ia juga banyak diundang untuk mengisi beberapa acara yang ada di nasional maupun di internasional. Nah, karyanya ini sudah sangat luas sekali dikenal oleh masyarakat Indonesia, oleh para pembaca di Indonesia, dan juga sampai ke para pembaca di kancah internasional. Salah satu negaranya ada negara Kairo, tempat ia menempuh pendidikan di Al-Azhar. Kemudian ada di Kuala Lumpur, Malaysia, ada juga di Hong Kong dan negara-negara lainnya. Nah, banyak sekali karya yang ia torehkan. Salah satunya ini tadi, Dalam Mihrab Cinta merupakan salah satu karya novel Islaminya yang ia tulis. Nah, ada banyak beberapa novel. Salah satu diantaranya adalah novel Ayat-Ayat Cinta. Nah, novel Ayat-Ayat Cinta ini penulis juga Habibur Rahman El-Shirazi. Itu sempat dilayar lebarkan atau difilmkan di layar lebar pada tahun 2004. Sudah booming, bahkan sudah banyak sekali sequel atau season dari Ayat Cinta 1, 2, dan 3. Nah, dengan para pemain yang merupakan aktor-aktor kelas A di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pada novel Pudarnya Pesona Cleopatra. Itu merupakan novel tahun 2004. Dan juga Di Atas Sejadah Cinta, yang pernah disinetronkan di salah satu TV nasional itu di tahun 2004 juga. Kemudian Ketika Cinta Berbuah Surga di tahun 2004. Nah, dan yang paling membuat booming adalah ketika Habibur Rahman El-Shirazi ini mengeluarkan atau menulis cerita atau novel Ketika Cinta Bertasbih, sebuah novel fenomenal yang mana setelah dirilis atau setelah dipublikasikan belum kurang lebih 1 bulan atau genap 1 bulan, sudah mencatat pembelian pembaca sekitar 30.000 eksemplar. Luar biasa sekali untuk novel Ketika Cinta Bertasbih ini karya Habibur Rahman El-Shirazi pada tahun 2007. Dan juga ada novelnya yang lain seperti Langit Makkah Berwarna Merah, Bidadari Bermata Bening, dan Bulan Madu di Yerusalem. Nah, itu tadi mengenai singkat dari biografi karya latar belakang dari sang penulis dari novel Dalam Mihrab Cinta. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi dari novel Dalam Mihrab Cinta ini. Nah, novel Dalam Mihrab Cinta ini diterbitkan oleh Ikhwan Publishing House. Tahun terbitnya itu pada akhir bulan Desember di tahun 2010. Memiliki jumlah halaman kurang lebih 270 halaman. 270 halaman. Kemudian dijual dengan harga 50.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai isinya. Nah, tokoh utamanya di sini bernama Syamsul Hadi. Nah, for your information teman-teman, bahwasanya novel Dalam Mihrab Cinta ini sudah pernah difilmkan dan dengan judul yang sama, Dalam Mihrab Cinta, juga dimainkan oleh Dude Herlino. Siapa tidak kenal dengan Dude Herlino sebagai aktor kelas A di Indonesia. Kemudian diperankan juga oleh Asmiranda, aktris kelas A di Indonesia, dan Meida Safira juga termasuk artis kelas A di Indonesia yang sudah sering sekali muncul di layar kaca, memainkan film yang mana banyak sekali berasal atau bercerita tentang suatu novel. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih isi dari novel Dalam Mihrab Cinta ini. Nah, pemeran atau tokoh utamanya itu bernama Syamsul Hadi. Nah, diceritakan bahwa Syamsul Hadi ini merupakan seorang anak dari seorang pengusaha terkenal, seorang pengusaha batik yang berada di Pekalongan. Nah, Syamsul Hadi ini mempunyai otak yang cerdas, anak yang pintar, bahkan dibuktikan dengan ketika dia duduk di bangku SMA, dia sudah banyak sekali mengikuti kompetisi perlombaan di bidang matematika maupun sains, dan dia juga menorehkan prestasi dengan menjuarai kompetisi tersebut. Nah, akhirnya hal ini membuat orang tua si Syamsul Hadi ini meminta anaknya agar melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan di kuliah yang bagus. Nah, hingga akhirnya ketika Syamsul Hadi ini memenangkan beberapa prestasi perlombaan di bidang sains, terutama matematika, ia banyak sekali mendapatkan tawaran. Setidaknya ada 2 tawaran yang menawarkan Syamsul Hadi ini untuk berkuliah di universitas yang bagus di Indonesia. Namun Syamsul Hadi sebagai seorang tokoh utama ini merasa tidak memiliki tantangan lagi atau mempunyai tantangan yang tinggi terhadap pelajaran matematika. Ia malah lebih memilih untuk melanjutkan pendidikannya bukan di jenjang perkuliahan ketika tamat SMA, melainkan ia melanjutkan sebagai seorang santri di sebuah pondok pesantren. Nah, hal ini membuat sang ayah itu marah kepada Syamsul Hadi. Kenapa? Karena ayahnya sudah menyiapkan banyak sekali dana untuk memfinansialkan anaknya agar anaknya itu kuliah atau menempuh pendidikan di tempat yang universitas yang bagus. Namun si Syamsul Hadi ini malah memilih jalannya sendiri, yaitu untuk nyantri di pondok pesantren. Nah, akhirnya ia menyantri di pondok pesantren Ponpes Al Furqon yang terletak di Pagu di Kediri. Nah, hingga akhirnya ia kemudian mondok di pondok pesantren Al Furqon. Nah, namun di pondok pesantren Al Furqon prestasinya tetap meningkat. Ia menjadi anak yang cerdas, kemudian banyak menorehkan prestasi di pesantren. Hal itu membuat beberapa santri iri dengan kepintaran dari Syamsul Hadi tersebut. Nah, dan akhirnya ia mendapat banyak sekali tuduhan, fitnah, cacian makian dari santri yang tidak suka akan kehadiran Syamsul Hadi. Nah, Syamsul Hadi ini juga merupakan anak yang cerdas. Ia bisa menyetarakan ketinggalannya terhadap anak-anak pesantren lainnya. Karena itu ia sering sekali melompat kelas karena kepintaran yang ia miliki. Nah, dan akhirnya pada suatu ketika Syamsul Hadi ini dituduh mencuri barang teman sekamarnya. Nah, kemudian teman sekamarnya ini menceritakan kepada pemimpin pesantren, pengurus pesantren, bahwa si Syamsul Hadi itu anak yang pintar, itu melakukan pencurian. Padahal sebenarnya Syamsul Hadi itu dituduh karena kawannya banyak yang tidak suka dengan Syamsul Hadi karena kepintarannya tadi. Hingga akhirnya Syamsul Hadi mendapat cacian, makian, babak belur, bahkan ia mendapatkan hukuman. Karena hukuman di pesantren itu kita tahu ya, hukuman di pesantren itu sangatlah keras. Ya, kemudian ia menerima, tapi dia tidak
secara hati tidak menerima apa yang telah dilakukan orang-orang terhadap dirinya. Akhirnya ia kemudian keluar dari pondok pesantren dan kembali ke keluarganya. Namun yang ia dapatkan dari keluarganya adalah bahwasanya keluarganya tidak mempercayai lagi si Samsul Hadi. Samsul Hadi merasa kecewa dengan apa yang disikapi oleh keluarganya. Ia merasa bahwa hidup ini tidak akan bahagia karena keluarga saja tidak mempercayai dirinya, sudah hilang rasa percayanya. Nah, kemudian di saat itulah si Samsul Hadi ini merasa terpuruk dan ia menjadi pencopet sungguhan. Nah, ini dimana kisah hidup Samsul Hadi ini turun atau down. Kemudian ia benar-benar menjadi seorang pencopet. Bahkan ia sempat mendekam di penjara. Nah, dan akhirnya karena perbuatannya itu ia mendekam di penjara. Nah, namun Samsul Hadi ini menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan hal yang bukan dia. Maksudnya karena Samsul Hadi ini adalah anak yang cerdas, anak yang pintar, berasal dari keluarga kaya, namun karena ia frustasi dengan adanya cacian, makian, hinaan, dan akhirnya ia melakukan kejahatan itu dengan sungguhan. Dan akhirnya ketika dia mendekam di penjara, dia keluar bebas, dia kemudian menggunakan ilmunya yang telah ia dapatkan di pesantren itu, mengajar anak kecil untuk mengaji, dan akhirnya lingkungan atau masyarakat mempercayai akan kehebatan ilmu agama yang dimiliki oleh Syamsul Hadi, hingga akhirnya lingkungan mendukung akan apa yang disampaikan, dakwah yang disampaikan oleh Syamsul Hadi. Nah, disinilah di novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi ini banyak sekali menyampaikan pesan-pesan moral hidup. Nah, dimana menceritakan kilas balik dari kehidupan Syamsul Hadi sebagai seorang tokoh utama. Nah, namun novel ini tidak membosankan karena dia juga menampilkan beberapa tokoh wanita seperti tokoh Zidna Ilmi atau Zizi yang merupakan putri dari Kiai Baijuri, seorang pemimpin atau pemimpin pendiri dari Pondok Pesantren Al Furqon, dan juga seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi UI bernama Silvi. Ia juga merupakan seorang putri dari pengusaha travel terkenal di Indonesia. Nah, itu banyak sekali bumbu-bumbu, nanti di belakangnya akan tercipta bumbu-bumbu percintaan, namun di package, dikemas dengan unsur religi atau Islami. Nah, di sini juga Habibur Rahman El-Shirazi ini, Kang Abi ini atau sapaan akrabnya, menceritakan bagaimana sisi kehidupan si Syamsul Hadi ini ketika dia menjadi orang yang cerdas, kemudian masuk pesantren, difitnah, kemudian dia down menjadi penjahat, kemudian ia bertaubat dan menyadari bahwa hal itu tidak baik untuk dirinya, dan akhirnya sampai ia menjadi dai dan pendakwa, dipercaya oleh masyarakat di sekitar, hingga ia sukses menjadi seorang dai kondang, kemudian muncul di televisi, dan kemudian ia menerapkan, mengaplikasikan ilmu yang ia dapat, dia implementasikan, kemudian diterima oleh masyarakat banyak. Nah, dan itu juga suatu pelajaran yang harus kita ambil karena kesabaran itu akan berbuah manis ke depannya. Nah, untuk itu novel ini mengajarkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Hanya tinggal kita lagi sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba Allah untuk sabar dalam menghadapi ujian yang kita dapat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Mengenai isi tadi saya sudah menceritakan panjang lebar. Namun jika kalian ingin memahami lebih, bisa kalian baca novel Dalam Mihrab Cinta ini. Nah, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari novel ini adalah isinya adalah menyangkut pesan-pesan positif, di mana sangat membangun jiwa untuk berprestasi pada para pembaca oleh kaum muda maupun hingga orang tua. Nah, dan juga sisi negatifnya itu adalah kekurangan, bukan sisi negatif tapi kekurangan dari novel ini adalah covernya yang kurang menarik. Karena ya kita pikir ini kita disesuaikan ya, karena tahun terbitnya juga tahun 2010, di mana teknologi tidak secanggih sekarang. Bila disandingkan dengan novel-novel keluaran tahun 2018, 2019, 2020, novel Dalam Mihrab Cinta ini ya cukup menarik covernya. Namun
Ya kalau misal disamakan dengan novel-novel sekarang ya kurang cukup menarik, karena itu tadi kecanggihan teknologi yang tidak memadai di era-era tahun penerbitan novel Dalam Mihrab Cinta ini. Ini packagingnya hampir seperti buku-buku fikih yang pernah kita baca, seperti buku fikih wanita dan lain-lain yang mengenai buku-buku Islam. Di sini juga tertera sinopsis, dan yang di awalnya ini ada biografi mengenai penulis Kang Habibur Rahman El-Shirazi. Dan juga masuk ke halamannya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat tadi kurang lebih memiliki jumlah 270 halaman. Nah, itu tadi kekurangannya adalah dari segi cover atau segi packaging. Sebenarnya kalau kita kalau kita pembaca, kita yang minat sekali membaca, kita juga tidak terlalu melihat yang namanya cover, namun kita melihat yang namanya isinya, yang mana isinya itu menyampaikan pesan dan amanat yang sangat berkelas ya, yang sangat membuat kita para pembaca itu mendapatkan pesan yang sangat positive vibes ya, artinya adalah pesan yang sangat positif, bernilai, membangun untuk para readers atau para pembaca. Nah, mungkin teman-teman, kalau menurut saya ini sangat rekomen, apalagi kalian remaja muslim yang baru mau menempuh pendidikan nanti di jenjang perkuliahan. Di sini sangat memiliki pesan untuk kita bangkit untuk berprestasi, jangan terpuruk dalam keadaan. Dan juga untuk para orang dewasa umur 30 tahun ke atas, ini juga sangat rekomen untuk dibaca. Dan juga bagi kalian di kalangan remaja ini juga sangat rekomen. Pokoknya ini kalau saya kasih rate ya, ini bisa dibaca umur 15 tahun ke atas. Ini rate-nya menurut saya pribadi ini cocok untuk dibaca. Jadi bagi kalian apalagi muslim dan muslimah, ini sangat cocok karena dimana genre ini menceritakan tentang pendidikan agama. Banyak sekali unsur pendidikan agama yang kita bisa dapatkan dalam novel ini. Bukan hanya menghibur, tapi juga menyajikan pesan dan pesan yang sangat positif, terutama di bidang agama. Nah, demikianlah review dari novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Ini merupakan review versi saya, Siti Rahmatullah Nur Hidayah. Nah, demikian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.